Anda pasti sudah pernah melihat atau mendengar nama beliau. Tapi, tahukah Anda bagaimana kehidupan beliau? Yuk kita bahas. Pernahkah Anda membayangkan seorang jenderal bintang 4 yang sangat disegani, namun memanggil semua prajuritnya, bahkan Presiden Soekarno, dengan sebutan monyet? Bukan untuk menghina, tapi sebagai tanda cinta yang mendalam. Inilah kisah Gatot Subroto, Bapak para prajurit Indonesia. Bocah nakal dari Banyumas yang menemukan takdirnya. Di sebuah desa di Banyumas, seorang anak laki-laki bernama Gatot kecil terlihat sedang berkelahi dengan anak-anak Belanda yang mengejek temannya. Ia tidak takut meski tubuhnya lebih kecil, matanya menyala-nyala penuh pemberontakan. Gatot Subroto bukan lahir sebagai anak manis yang penurut. Ia adalah bocah nakal yang lebih suka bergaul dengan rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Karena kegarangannya, sang ayah sampai memasukkannya ke sekolah militer KNIL di Magelang dengan harapan agar disiplin bisa menjinakkan sifat liarnya. Namun, militer justru menjadi wadah yang sempurna bagi jiwanya yang pemberani. Di sana, Gatot tidak hanya belajar memegang senjata, tetapi juga belajar bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Dari seorang pemberontak jalanan, ia bertransformasi menjadi prajurit tangguh yang kelak akan menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia. Mentor di tengah kecamuk. Gatot muda dengan kumis tebalnya yang ikonik, berdiri di depan barisan pemuda peta. Gatot bukan sekedar perwira, ia adalah mata air motivasi. Di tengah latihan militer yang keras, ia menanamkan satu hal. Kalian bukan budak Jepang, kalian adalah pembela tanah air. Disinilah karakter kuatnya mulai terbentuk. Monyetku yang paling pintar. Gatot tertawa terbahak-bahak sambil merangkul seorang perwira muda. Gatot mulai mempopulerkan panggilan monyet. Baginya, istilah itu adalah bahasa keakraban yang meruntuhkan sekat pangkat. Ia ingin pasukannya merasa sebagai keluarga, bukan sekedar mesin perang. Sang penengah di Palagan Ambarawa. Suasana tegang rapat militer. Gatot duduk di antara Sudirman dan para komandan lainnya. Saat TKR, Tentara Keamanan Rakyat masih seumur jagung. Ego antar komandan sering bergesekan. Gatot hadir sebagai penengah. Tanpa diplomasi berbelit, ia menggunakan wibawanya untuk menyatukan visi. Lupakan pangkatmu, monyet. Musuh di depan mata. Ketegasan dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Gatot berdiri di atas tank, menunjuk ke arah garis depan dengan wajah serius. Sebagai gubernur militer, Gatot harus menghadapi krisis besar. Ia tidak ragu. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, namun taktis, ia memimpin pembersihan pemberontakan dengan tangan besi demi keutuhan Republik. Intuisi seorang guru. Menemukan bakat Soeharto. Gatot memiliki insting tajam dalam melihat bakat. Gatot sedang mengamati seorang perwira muda, Soeharto, yang sedang memimpin simulasi. Ia adalah orang yang memberikan promosi dan perlindungan kepada perwira-perwira muda berbakat, termasuk Soeharto, yang kelak ia bimbing menjadi pemimpin besar. Menggagas akabri, penyatuan visi. Gatot sedang mencoret-coret peta dan dokumen di meja kerjanya. Ia gelisah melihat persaingan antar angkatan. AD, AL, AU, Polri. Gatot adalah otak di balik ide penggabungan pendidikan militer, agar semua perwira memiliki jiwa korsa yang sama. Satu nusa, satu bangsa, satu sekolah. Perpisahan di RSPAD. Suasana sunyi di kamar rumah sakit. Gatot tampak lemah, namun tetap tersenyum. 11 Juni 1962, sang jenderal besar itu tumbang. Di detik-detik terakhirnya, ia tidak meminta upacara mewah. Ia hanya ingin memastikan bahwa anak-anaknya, para prajurit, tetap menjaga persatuan. Isak, dari istana hingga barak, Presiden Soekarno tertunduk lesu di pemakaman. Ribuan rakyat berbaris di pinggir jalan. Saat Gatot wafat, Indonesia berduka. Bung Karno kehilangan sahabat bicara yang paling jujur, dan para prajurit kehilangan figur ayah yang tidak pernah malu memanggil mereka monyet sambil memberikan pelukan hangat. Warisan sang jenderal rakyat. Patung Gatot Subroto berdiri tegak di pusat kota Jakarta. Gatot Subroto mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan soal gertakan, tapi soal kedekatan. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa menjadi sangat tegas di medan tempur, namun tetap memiliki hati selembut sutra bagi rakyatnya.